Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua. Ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Genoa akan menjamu AC Milan pada pekan ke-8 Serie A musim ini, di mana pertandingan Genoa versus AC Milan tersebut akan diselenggarakan di Luigi Ferraris. Meski berstatus tim promosi, Genoa tak bisa diremehkan. Di kandang sendiri musim ini, tim asuhan Alberto Gilardino yang sejatinya adalah mantan striker Milan periode 2005 sampai 2008 merupakan tim yang telah meraih beberapa hasil yang hebat. Meski sempat dihajar Fiorentina 1-4, Genoa lalu bermain imbang 2-2 dengan juara bertahan Napoli. Kemudian meremukkan AS Roma 4-1. Junior Mesias yang merupakan pemain pinjaman dari Milan turut menyerangkan 1 gol ke gawang AS Roma. Pekan lalu, Genoa menahan tuan rumah Udinese. 2 gol Genoa diborong oleh Albert Gudmundsson. Di lain pihak, Milan mengalahkan Lazio 2-0 di San Siro melalui gol-gol Christian Pulisic dan Noah Okafor. Namun setelah itu Milan lagi-lagi gagal menang di Liga Champions. Tengah pekan kemarin Milan bermain Serie A 0-0 di markas Borussia Dortmund. Itu adalah 0-0 kedua Milan di Liga Champions musim ini, setelah sebelumnya bermain imbang juga melawan Newcastle United. Dalam pertandingan ini, AC Milan sepertinya akan kembali mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Mike Maignan yang sudah sembuh dari cedera. Sementara untuk fullback kanan, AC Milan nampaknya akan kembali mempercayakan posisi tersebut kepada Alessandro Florenzi. Kemudian untuk bek tengah, yaitu Thiaw dan Tomori akan dipercaya, dan sisi kiri tidak lain akan ditempati oleh Theo Hernandez. Untuk lini tengah, Yunus Musa, Yacine Adli, dan Tijani Render sepertinya akan kembali dipercaya untuk mengisi lini tengah Milan. Khusus untuk Yacine Adli, ia akan kembali dipercaya Stefano Pioli untuk mengisi lini tengah Milan setelah menjadi cadangan kala Milan berjumpa Borussia Dortmund di Liga Champions. Sementara itu untuk lini serang terjadi perubahan, di mana Samuel Chukwueze akan dipercaya mengisi sisi kanan lini serang Milan menggantikan Christian Pulisic, dan Noah Okafor akan bermain menggantikan Olivier Giroud. Dan satu nama yang tetap mengisi pos kiri adalah tidak lain Rafael Leao. AC Milan tampil luar biasa dalam lini pertahanan setelah bencana dalam derby yang menghantam mereka beberapa waktu lalu. Dalam 5 pertandingan terakhir, mereka hanya kebobolan 1 gol, dan ini bukan prestasi kecil, terutama di level kompetisi tertinggi. Faktanya, AC Milan adalah tim pertama yang berhasil mencatatkan clean sheet di kandang Borussia Dortmund sejak Manchester City melakukannya tahun lalu. Pertandingan melawan Dortmund menjadi momen penting bagi Rossoneri dalam membuktikan ketangguhan lini belakangnya. Setelah bermain imbang 0-0 dalam pertandingan pertama melawan Newcastle United, Milan ingin meraih 3 poin dalam pertandingan melawan Dortmund. Sayangnya, mereka harus puas dengan hasil imbang, tetapi sisi positifnya adalah penampilan memuaskan di lini pertahanan. Milan Data, sumber data terkemuka mengenai AC Milan menyoroti bahwa Milan adalah tim pertama yang berhasil mencatatkan clean sheet di kandang Borussia Dortmund dalam semua kompetisi. Ini adalah indikasi nyata tentang stabilitas baru yang telah tim ciptakan di lini pertahanan. Stefano Pioli dan timnya akan segera menghadapi pertandingan melawan Genoa, dan harapannya adalah Rossoneri dapat terus mempertahankan keunggulan pertahanan. Setelah itu, beberapa pemain akan mendapatkan istirahat yang sangat dibutuhkan seiring dimulainya jeda internasional. Ini akan menjadi waktu yang berharga bagi Milan untuk mempertahankan momentum positifnya dan mempersiapkan diri untuk tantangan mendatang. AC Milan tampil cemerlang di kompetisi domestik dengan meraih 18 dari 21 poin yang tersedia dalam liga sejauh ini. Namun, tim menghadapi sedikit kesulitan di Liga Champions dengan hanya mengumpulkan 2 poin dari 2 pertandingan. Dan masalahnya, seperti yang ditekankan oleh Luca Serafini, adalah perburuan penyihir yang berkelanjutan. Setelah bencana dalam derby dan hasil imbang tanpa gol melawan Newcastle United,
para supporter AC Milan merasa sangat kecewa dengan hasil serupa dalam pertandingan melawan Borussia Dortmund yang juga berakhir tanpa gol. Banyak pemain seperti Davide Calabria, Olivier Giroud, dan Samuel Chukwueze menjadi target kritik. Luca Serafini, seorang pakar dalam dunia sepak bola yang menulis untuk Milan News, menyoroti sikap kritis yang terus-terusan ditunjukkan oleh para penggemar Milan, alih-alih memberikan dukungan di saat-saat sulit, terutama mengingat cedera dan jadwal yang padat. Mereka lebih cenderung mengeluh dengan mencari kambing hitam. Sikap kritis para penggemar adalah hal yang lumrah dalam dunia sepak bola, tetapi penting juga untuk memiliki perspektif yang seimbang dalam situasi sulit. Dukungan dari para supporter dapat menjadi dorongan yang berarti bagi tim untuk bangkit ke depannya. Mehdi Taremi, pemain internasional Iran, telah menjadi bahan pembicaraan sejak musim panas lalu terkait kemungkinan kepindahannya ke AC Milan. Meskipun negosiasi dilakukan dalam minggu-minggu terakhir jendela transfer, kesepakatan tersebut akhirnya gagal total. Namun, pada bulan Januari ada potensi untuk terjadinya derby sengit antara Rossoneri dan Inter Milan di pasar transfer. Taremi mulai musim ini dengan mencetak hanya 2 gol dalam 10 penampilan di semua kompetisi. Mungkin dipengaruhi oleh spekulasi transfer yang mengitarinya sepanjang musim panas kemarin. Menurut laporan dari Calcio Mercato, AC Milan masih memiliki minat terhadap pemain asal Iran ini dalam daftar keinginan mereka. Namun, klub belum memutuskan apakah akan mencoba merekrutnya pada bulan Januari atau menunggu hingga musim panas. Sementara itu, Inter Milan juga mengawasi situasi ini, terutama dengan adanya cedera yang dialami oleh Marko Arnautovic. Ini bisa menjadi persaingan menarik antara kedua klub kota Milan dalam upaya merekrut Taremi. Porto dikabarkan mematok harga setidaknya 10 juta euro untuk striker mereka tersebut dalam jendela transfer Januari, dan harga ini telah diberitahukan kepada klub-klub yang tertarik, termasuk AC Milan. Apakah derby antara Milan dan Inter akan terjadi dalam 3 bulan ke depan, atau apakah kedua klub akan menunggu hingga musim panas untuk saling gebuk guna mendapatkan jasa Taremi, masih menjadi pertanyaan besar. Sementara itu, AC Milan akan mengandalkan Olivier Giroud, Noah Okafor, dan Luka Jovic untuk peran nomor 9 mereka. Tetapi masa depan Taremi mungkin akan menjadi salah satu cerita transfer yang terus menjadi sorotan di jendela transfer mendatang. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.